السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk ibu-ibu? Belum. Oh, bapak-bapak. Masih jam 10. Lewat sedikit. Masih pagi insya Allah. Yuk sekali lagi ya. Saya doakan satu aja. Yang nggak jawab salam, suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu takut suaminya kawin lagi semua. Tak ada yang jawab. Masya Allah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan, kita agungkan ulama kita bersama, guru kita bersama, Abu Raja, begitu juga seluruh para alim ulama, Abu, Abi, tungku-tungku yang hadir. Begitu juga yang kami hormati seluruh jajaran tokoh masyarakat. Yang mohon maaf, saya ini bukan orang yang mengerti bahagian-bahagian struktural dalam urusan pemerintahan. Jadi nama-nama itu kurang paham. Daripada salah sebut, lebih bagus jangan disebut. Tadi disebut oleh saudara kita Tengku Nazar Usman ya, yang memberikan kata sambutan Pak Camat, tapi disebut Pak Bupati. Mungkin ini doa secara langsung. Insya Allah mau jadi bupati Pak Presiden langsung Pak Camat. Kalau modelnya Pak Camat yang begini-begini, yang senantiasa mau dukung acara-acara kebesaran semisal ini, nggak apa-apa, kita doakan insya Allah langgeng terus di dalam pemerintahan. Tapi kalau misalnya udah menjabat justru malah menyulitkan, kalau acara-acara keagamaan disulitkan, konser-konser dipermudah, ini mudah-mudahan insya Allah turun saja jabatannya. Tapi Pak Camat kita enggak. Pak Camat kita insya Allah mudah-mudahan Allah kasih istiqomah, Allah kasih kekuatan untuk beliau dan seluruh juga ya, seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Tadi mendengar kita ada Bapak Kapolsek dan Ramil dan segala macamnya. Mudah-mudahan insya Allah ya, ini menunjukkan bahwasanya para umarok kita juga cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Para umarok kita juga cinta duduk dengan para ulama. Insya Allah, sebagaimana tadi dikatakan oleh Tengku Nazar, bahwasanya kalau ulama sudah dengan umarok sudah bersatu, insya Allah tempat kampung itu aman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita berkumpul memperingati peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah. Yang sebenarnya malam hari ini kita sudah masuk kepada malam kedua. Malam tahun barunya itu malam kemarin. Tapi nggak menjadi masalah. Karena hakikatnya setiap hari kita harus mengenang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah-sejarah agama Islam. Di dalam peringatan 1 Muharram tidak bisa kita melepaskan diri kita daripada satu peristiwa yang juga berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan heran kenapa kok peringatannya 1 Muharram tapi kok pakai qasidah,
baca maulid, sholawatan. Karena memang peringatan malam hari ini nggak akan bisa lepas daripada kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang heran itu peringatan 1 Muharram tapi pakai konser. Yang harusnya kita heran itu peringatan 1 Muharram tapi pakai dangdutan. Kalau peringatan apapun, Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban, bentar lagi nih, selain kita udah masuk di hari atau di bulan Muharram, kita peringati tahun baru Hijriyah, bentar lagi kita akan peringati hari Asyura dan juga hari-hari yang lain. Semuanya itu adalah hari yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada kaitannya dengan Rasulullah, maka hari itu tidak akan menjadi mulia, hadirin. Oleh sebab itu 1 Muharram ini diperingati nggak sama dengan cara kita memperingati 1 tahun baru 1 Januari. Nggak sama. Orang kalau peringatan 1 Januari sibuk dengan maksiat, ya, mempersiapkan kembang-kembang api, mercon-mercon, petasan-petasan dilempar ke atas langit. Ditunggunya jam 00.00. Kakek-kakek udah tidur di rumah, jam 00.00 terkejut-kejut, bangun-bangun. Petasan nggak berhenti-berhenti. Kita serang itu langit, kita lempar itu api-api ke langit. Nggak kebayang saja, nggak kebayang saya kalau penduduk-penduduk langit juga pengen balas-balasan petasan sama kita. Cobalah pikir, hadirin, kita lempar api ke langit, sekali aja dibalas sama penduduk langit ke bumi. 1 api dari langit, selesai, benar meriah semuanya. Benar apa ya? Apa namanya ini? Hah? Murah meriah? Oh, murah mulia. Kirain murah meriah, diskon atau apa itu? Kebayang kita coba dilutos dari langit 1 api saja, selesai kita semua ini. Karing aja lah yang gampang ya. Desa Karing ini hancur. Karing, udah salah lagi, makanya udah gak usah sebut-sebut dah. Kesalahan aja. Maklum, saya ini orang Lokspawe sebenarnya. Ya. Cuma memang dari kecil kita ini termasuk kena korban konflik. Jadi eksodus, pindah ke kota Medan dari kecil. Jadi tadi Abu Raja pesan, Habib, kalau bisa titip selip-selip bahasa Aceh sedikit. Hanjut Abu. Takut saya, bahasa saya ini lucu sebenarnya. Kawan-kawan yang di belakang-belakang ini tahu, saya ini bahasa Aceh itu nggak bisa di Aceh. Saya itu bisa berbahasa Aceh, ya ngomonglah sedikit-sedikit itu, bisanya di Yaman. Nah, aneh kan? Saya pun heran kok bisa begitu. Bisanya di Yaman, saya nggak bisa bahasa Aceh di Aceh. Di Medan pun saya nggak bisa bahasa Aceh. Orang berbicara saya ngerti, tapi kalau berbicara saya susah. Tapi karena di Yaman, banyak kawan-kawan kami dari Jawa, dari Madura, dari Banjar, dari Palembang. Mereka punya bahasa rahasia masing-masing pakai bahasa lokal, bahasa daerah. Saya ketika itu ketinggalan zaman. Kawan-kawan pakai bahasa Aceh kalau ngomong di sana. Saya pikir kalau mau pakai bahasa Arab sama mereka, yang lain juga ngerti bahasa Arab. Mau ngomong pakai bahasa Inggris, mereka yang nggak ngerti takutnya. Karena saya juga agak bisa bahasa Inggris. Akhirnya mau nggak mau, pelan-pelan, subhanallah, Allah bukalah pintu ilmu bahasa Aceh saya di Yaman. Tapi ya cukuplah sekedar ngomong-ngomong biasa saja. Kalau ngomong-ngomong resmi ini takut. Ya, yang harusnya bahasanya saya anggap sopan, rupanya kasar pula. Jadi justru malah nanti besok nggak mau lagi diundang ke Karing apa Karing? Karing. Tanya dulu ya betul. Ala kulli hal hadirin. Ya, waktu udah malam. Kita ini kalau berbicara, saya tuh selalu menghindari ucapan atau acara-acara semisal ini itu saya hindari kalau bisa sejauh mungkin untuk kita berbicara selain hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW.
Karena kita melihat di zaman sekarang ini miris, kita sedih. Acara-acara mulia semisal ini banyak disusupi, diselipi dengan agenda-agenda tertentu. Ini sekarang bentar lagi udah akan mulai nih. Karena nggak lama lagi, 2 tahun lagi udah masuk 2024. Bakal banyak, sebentar lagi bakal banyak. Ya, orang-orang yang nggak pernah keluar dari rumah, yang nggak pernah nampak, tiba-tiba merasa menjadi orang yang paling berjasa di kampungnya. Sedekah kemana-mana, sembako dikirim kemana-mana. Tujuannya rupanya 2024. Masuk 2025, hilang lagi, masuk lagi dalam kamar. Kapan jumpa? 5 tahun kemudian. Makanya kalau yang begini-begini ada, ya, kalau yang datangnya pas lagi mau ada maunya, maka jangan dipilih. Tapi saya salut tadi Bapak Bupati yang sudah pensiun, sudah turun jabatannya, atau masih jadi bupati belum? Wakil bupati masih? Sudah enggak lagi. Kalau datang ketika menjadi wakil bupati, nggak heran. Tapi ketika sudah tidak menjabat, beliau mau hadir, itu orang Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi insya Allah. Kalau ada niat, kalau nggak ada niat nggak apa-apa. Kasih Pak Camat aja. Hadirin, 1 Muharram ini adalah kita mengenang bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat sejarah itu mengatakan Rasulullah itu bukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram, bukan. Nabi itu hijrahnya keluar dari Mekah itu tanggal 28 Safar. Tahu Bu, bulan Safar? Itulah dia pokoknya. Tapi kalau bulan Januari kita hafal, bulan Februari kita hafal. Disuruh urutkan dari Januari sampai Desember, nggak ada satupun di antara kita yang tidak hafal. Coba kita urutkan, minta tolong sekarang. Ayo kita urutkan dalam hati-hati kita masing-masing. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Apa ya? Muharram, Safar, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan. Oh bukan, Masya Allah ibu-ibu kita ini. Ini ibu-ibu Yamaha selalu di depan. Luar biasa. Ini patut dicontoh. Di zaman sekarang Masya Allah, kita ini udah perhatiannya besar kepada hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Tapi simbol-simbol Islam kita lupakan. Hari-hari ini coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita tanya tanggal berapa kita ulang tahun, mengikuti bulan Masehi, semuanya pasti hafal. Tapi ada yang tahu nggak tanggal berapa ulang tahunnya menurut tanggalan Hijriah? Nah, ibu-ibunya nggak jadi Yamaha lagi, mundur semuanya. Siapa yang tahu tanggal berapa lahirnya kita di tahun Hijriahnya kita? Ini saya kasih bocoran sedikit. Bukan ada tujuan apapun, tapi kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun saya. Kalau ngikut Hijriah bukan masa, saya itu kebetulan lahirnya tanggal 2 Muharram. Nggak, saya nggak minta kado, nggak minta kue, jangan pikir, jangan takut demi ini minta kado. Ya nggak apa-apa, kalau ada juga nggak nolak. Ala kulli hal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, Nabi itu Safar. Bulan Safar itu adalah bulan setelah bulan Muharram. Dan itu di penghujung bulan Safar Nabi keluar dari kota Mekah. Tanggal 28 Safar Nabi keluar dalam satu riwayat.
Dan Nabi sampai menginjakkan kaki beliau di kota Madinah itu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kurang lebih perjalanan Nabi 2 minggu. 2 minggu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Makanya 12 Rabiul Awal itu adalah peringatan segala-galanya. Maulid Nabi, hari lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrahnya Nabi sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi itu sebenarnya kalau kita memperingati Maulid Nabi, di situ kita peringati juga hari hijrahnya Nabi, di situ kita peringati juga haulnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kok Muharram diidentikan dengan hijrahnya Rasulullah? Ternyata demi ternyata hadirin, dikarenakan rupanya tanggal tahun 1 Hijriah itu ditetapkan menjadi tanggal pertama atau tahun pertama, rupanya bukan Nabi Muhammad yang menetapkan. Akan tetapi Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khalifah Nabi Muhammad setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, kalau saya cerita mungkin udah sampai jam 11 baru selesai cerita itu aja. Singkat cerita, Sayyidina Umar ketika itu menjadi khalifah, Islam Masya Allah tersebar luas. Irak masuk Islam, Persia jadi Islam, Syam jadi Islam, Baitul Maqdis jadi Islam, Mesir jadi Islam. Rata-rata kebanyakan di masa khalifahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Walhasil, singkat cerita lagi, sulitnya Sayyidina Umar ketika itu banyak surat menyurat yang masuk. Keliru Sayyidina Umar, yang mana antara 2 surat yang masuk, karena kedua surat ini tidak ada tanggalnya. Akhirnya mereka berembuklah. Ketika mereka berembuk, ditetapkanlah menjadi patokan yang dianggap sebagai tahun pertama, tahun Hijriah adalah peristiwa hijrahnya Nabi. Ketika itu ada sahabat yang kasih usul, bagaimana kalau tahun pertama itu kita letakkan sesuai dengan tahun lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan tahun Isra Mi'rajnya Nabi, ada yang mengatakan tahun ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Tetapi banyak sahabat yang sepakat untuk diangkat sebagai tahun pertama Hijriah adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah, karena seakan-akan menunjukkan hijrahnya Nabi SAW dari Makkah menuju kota Madinah ini adalah titik awal daripada kebangkitan agama Islam. Bapak Ibu, 13 tahun Rasulullah berada di Makkah. 13 tahun. Tidak mudah hidup Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad juga hidupnya tidak mudah. Selama 6 tahun pertama Rasulullah diangkat menjadi Nabi, yang beriman itu cuma 40 orang saja. Orang yang terakhir di antara 40 ini adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sebelum hijrah Nabi, yang beriman dari kalangan sahabat tidak lebih daripada 70 orang saja. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Makkah. Coba bayangkan, kalau saya buka majelis taklim 13 tahun, yang datang cuma 70 orang, tahun ke-14 sudah tutup itu majelis taklim, nggak lanjut lagi. Kecewa kita, berpuluh 11 tahun buat majelis tapi yang datang sedikit. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Rasulullah SAW tetap berdakwah sampai pada puncaknya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah. Padahal Nabi belum mau untuk hijrah ke kota Madinah.
Walaupun selama 13 tahun Rasulullah itu disiksa di kota Makkah, hadirin, tidak ada satu hari yang dilalui oleh Nabi Muhammad di Mekah kecuali Rasulullah mendapatkan siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya Nabi, keluarga Nabi juga disiksa. Sahabat-sahabat Nabi juga kena siksaan. Jadi hidup Nabi di Mekah itu berat. Setiap hari Rasulullah kalau keluar dari rumah itu pakai baju putih bersih. Masya Allah, rapi Rasulullah itu. Tapi hadirin, kalau udah pulang Nabi Muhammad, bajunya udah nggak warna putih lagi, ada warna coklatnya. Nggak sedikit ada warna merahnya. Bukan Nabi Muhammad ganti baju, tapi Nabi setiap keluar dari rumahnya beliau dilempar pakai batu, dilempar pakai tanah, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad memerah bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun. Sahabat Nabi juga kena siksa demi siksaan ketika berada di kota Makkah. Ada satu keluarga disebut dengan keluarga Yasir. Yasir sebagai suami punya istri namanya Sumayyah. Sumayyah punya anak namanya Ammar ibn Yasir. Ini 3 orang ini ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika ditangkap, Yasir diikat tangannya seperti orang sedang disalib. Sumayyah juga istrinya diikat tangannya kayak orang sedang disalib. Anaknya pun Ammar bin Yasir sama, diikat tangannya kayak orang sedang disalib. Yang pertama sekali disiksa oleh orang kafir Quraisy adalah suaminya Sumayyah, yaitu Yasir. Apa yang dilakukan hadirin? Ini mereka bertiga diikat saling berhadap-hadapan. Orang kafir mengambil pisau, disayat kulitnya Yasir satu persatu. Sampailah menjerit Yasir didengar langsung oleh istrinya, didengar langsung oleh anaknya. Sampai tidak kuat lagi Yasir, dibunuhlah dengan orang-orang kafir Quraisy. Selesai Yasir dibunuh, gantian Sumayyah yang dibunuh. Tujuannya apa mereka menyiksa? Supaya mereka ini keluar daripada agamanya Nabi Muhammad SAW. Tahu apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada Sumayyah, istrinya Yasir? Waduh, kalau saya cerita gak kebayang. Itu orang-orang kafir. Tahu tombak runcing? Itu kan tombaknya dari besi. Besi tombak itu dipanaskan oleh orang-orang kafir di atas api sampai memerah besi tombak tersebut. Mohon maaf, itu besi dimasukkan melalui kemaluannya Sumayyah sampai tembus kepada kepalanya Sumayyah. Ini anak masih melihat nih. Ammar bin Yasir masih melihat. Ammar ketika itu masih muda hadirin. Melihat ibunya disiksa demikian sampai meninggal, sampai dikatakan Sumayyah ini adalah perempuan pertama yang mati syahid di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok-besok ibu kalau punya anak, kalau ibu-ibu ini yang punya cucu, saya sarankan kasih nama anaknya Sumayyah. Jangan Laudia. Isabella. Orang Aceh nama Isabella. Tanya dari mana? Karing. Karing. Karing betul nggak? Salah juga. Itulah dia pokoknya. Nama nggak keren nama itu. Sumayyah keren. Khadijah keren. Fatimah keren. Zainab keren. Aisyah keren. Hafsah keren. Kasih nama-nama umat-umat Islam. Ini zaman sekarang Masya Allah. Di Aceh dapat juga. Nama siapa? Leonardo. Wis. Main bola? Enggak. Tukang jual pisang goreng. La ilaha illallah.
bangga kita dengan nama-nama muslimin karena mereka berjuang hadirin. Walhasil Sumayyah ini adalah syahidah pertama di kalangan umat Islam. Ammar bin Yasir ketika itu masih muda, mungkin tak sekuat ayah ibunya. Ketika itu dia dipaksa untuk mengatakan Latta, Manna, Uzza, Hubal, disebut oleh Ammar bin Yasir. Para sahabat ketika itu mendengar kabar tersebut. Setelah disebut Ammar bin Yasir, dilepaslah oleh orang-orang kafir. Para sahabat yang lain mendengar, ya Rasulullah, Ammar bin Yasir udah keluar daripada agama Islam ya Rasulullah. Udah disebutnya Tuhan-Tuhan mereka. Kata Nabi Muhammad, tidak. Ammar bin Yasir masih dalam keadaan Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah ditangkap. Apa yang dilakukan? Dibuka bajunya Bilal, ditelungkupkan di atas tanah. Tanahnya tanah kota Makkah, panas luar biasa, tepat matahari sedang di atasnya. Apa yang dilakukan oleh orang kafir? Diambil batu besar, diletakkan di atas tanahnya Bilal, di atas badannya Bilal. Cuman mengatakan untuk Bilal mengatakan Ma'alatta, Manna, Uzza, Hubal. Tapi yang keluar daripada mulut Bilal cuma satu, Ahadun ahad, Ahadun ahad, Allahu ahad. Artinya hadirin, beginilah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Menjaga iman. Perjuangan demi perjuangan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Di Mekah bukan Nabi jadi orang penakut. Di Mekah Nabi Muhammad dan para sahabat bukan artinya mereka jadi pecundang, tidak. Mereka tidak mau membalas karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas dan melawan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, itu keluarganya Yasir udah disiksa ya Rasulullah, Sumayyah sampai mati dalam keadaan mengenaskan ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kita lawan ya Rasulullah. Nabi bilang tidak, belum ada perintah untuk kita melawan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menghibur keluarga Yasir, sabran ala ali Yasir fa inna maw'iduhumul jannah. Bilang sama keluarga Yasir, sabar mereka, suruh mereka sabar, karena mereka sudah dijanjikan oleh Allah akan berkumpul lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad yang suruh sabar, wajar, pantas. Karena memang Nabi Muhammad udah mencontohkan bagaimana sifat sabar yang hakiki. Tapi kalau kita hadirin, lucu. Ada orang kena musibah, lagi diuji sama Allah, datang kepada kita, dengan gampangnya kita mengatakan, udahlah sabar aja, ini ujian. Enak kita bilang ujian, sabar, sabar. Pas awak yang kena musibah, oh dia duluan yang paling merau-rau, dia yang paling nangis, yang paling kencang. Kalau Nabi Muhammad suruh sabar, Nabi Muhammad udah mencontohkan bagaimana Rasulullah adalah orang yang paling sabar di atas muka bumi. 13 tahun Nabi Muhammad sabar menghadapi bagaimana siksaan-siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga hadirin, ketika Nabi memerintahkan untuk keluarga Yasir sabar, sahabat satupun tidak ada yang memberontak, karena memang mereka tahu Nabi Muhammad juga selama ini sudah sangat sabar. Kenapa gak ada sahabat yang melawan? Gak ada perintah dari Allah. Padahal ketika itu ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Umar bin Al-Khattab. Oh, bapak ibu tahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu Nabi pernah bilang, menceritakan bagaimana kehebatannya Umar bin Al-Khattab. Kata Nabi Muhammad, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan ghaira fajja Umar. Sayyidina Umar itu kalau udah jalan dengan satu jalan, melalui satu jalan, maka setan itu kabur. Takut berhadapan dengan Sayyidina Umar, maka setan itu kebirit-birit, dia cari jalan-jalan yang lain. Gak mau jumpa dengan
Sayyidina Umar bin Khattab. Kayak kita kurang lebih, orang-orang Karing. Kalau jalan, di dalam satu jalan, setannya kabur dari belakang, ikut semua ke belakang. Jadi semua memang kita jalan, setan semua di belakang. Bukan teman-teman ini. La ilaha illallah. Ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Orang-orang hebat. Tapi gak pernah kita dengar 13 tahun mereka melawan, hadirin. Karena memang belum ada perintah. Sampailah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka para sahabat satu persatu keluar dari kota Madinah, keluar daripada kota Madinah. Namun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang terakhir yang ketika itu hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Ada satu sebab, hadirin, yang Nabi SAW akhirnya menjadi orang-orang terakhir. Dikatakan di waktu itu Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang sangat amanah, sampai orang kafir itu memberi gelar Al-Amin, orang yang sangat amanah. Dulu orang-orang kafir memang dia benci sama Nabi, tapi bencinya mereka sama Nabi Muhammad, mereka tidak mendapati ada orang yang bisa lebih dipercaya di kota Makkah melebihi percaya mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Sebenci-bencinya mereka dengan Nabi Muhammad, mereka punya harta, mereka punya uang, mereka titipnya sama Nabi Muhammad, hadirin. Kenapa? Kalau mereka tahu letak di rumahnya, mereka takut istrinya curi, mereka takut anaknya ambil. Sama anak istrinya mereka gak percaya, mereka lebih percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ketika Nabi mau hijrah, Nabi berpikir, ini harta orang mau dikembalikan terlebih dahulu. Hartanya siapa yang dikembalikan? Harta orang-orang yang mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy, perwakilan 40 orang dari semua suku yang ada di kota Makkah, sudah berbuat kesongkongkolan bahwasanya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tahu harta mereka ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Mereka titip harta mereka sama Rasulullah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu kalau ada emas di gelang, ada emas kalung, ada emas cincin, kalau ibu mau simpan, ibu simpan sama orang yang ibu percaya apa sama musuh ibu? Apa mungkin ibu meletakkan simpan sama musuh? Sama tetangga berantem tiap hari, lempar piring tiap hari, saut-sautan, teriak-teriak tiap hari. Apa mungkin kita simpan emas kita sama tetangga kita? Kita pasti akan menyimpan di tempat yang paling aman. Tapi subhanallah, orang-orang kafir ini mau bunuh Nabi Muhammad, tapi harta mereka titipnya sama Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena mereka tahu, hadirin, Bapak Ibu, mereka tahu walaupun mereka ingin menyakiti hati Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah melepaskan amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ini sifat mulia Nabi kita, sehingga Nabi harus merelakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya udah pergi duluan. Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang terakhir, tinggal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tinggal dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW tujuannya hanya untuk mengembalikan harta orang-orang kafir yang membunuh Nabi Muhammad. Harusnya kan bisa jadi alasan. Kalau kita udah bisa jadi alasan, ini ada harta, aku mau dibunuh, lebih bagus hartanya aku bawa aja sekalian. Bisa jadi alibi, alasan dari Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatku keluar, diusir dari kotanya, harta mereka ditinggal, ini aku bawa saja untuk ganti harta mereka. Kan masuk akal. Tapi lihat hadirin, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun
mau dibunuh sekalipun, yang namanya amanah Nabi Muhammad tetap senantiasa pasti akan menjaganya. Yang mohon maaf, kita melihat pada zaman hari-hari ini, Masya Allah, seakan-akan udah susah sekali mencari orang yang bisa amanah, bisa dipercaya. Ada uang, diajak bisnis sama kawan, uangnya dibawa lari. Ada harta, ada tanah, diajak untuk sama-sama menanam tumbuhan, akhirnya hasil panennya dibawa lari. Pejabat-pejabat kita, setiap hari kita dengar ditangkap karena korupsi. Susah nyari orang amanah pada hari-hari ini. Tahu Nabi Muhammad pernah bilang apa? Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah mulai hilang, maka tunggulah bentar lagi datangnya kiamat. Mudah-mudahan insya Allah kiamat jangan cepat-cepat datang. Belum siap kita, ibu kan? Masih mau lama hidup, bukan? Minta panjang umur sama Allah, ibu. Minta panjang umur, tapi minta panjang umur, makin umur panjang makin taat sama Allah. Kadang semangat kali ulang tahun, potong kue, selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, maksiat terus, panjang umurnya, bikin Allah murka terus. Untuk apa? Makanya diubah tuh lagu, panjang umurnya tambah taatnya, panjang umurnya tambah taatnya. Nah, begitulah, saya gak pandai penyanyi soalnya. Minta umur panjang sama Allah, tapi minta juga taat bertambah kepada Allah Subhanahu. Nabi pernah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, tapi ingat, wa hasuna amaluh, dan bagus amal ibadahnya. Walhasil hadirin, ketika itu akhirnya Nabi Muhammad keluarlah daripada Mekah. Ketika keluar daripada kota Mekah, Nabi Muhammad sambil menangis balik lagi melihat gerbang kota Mekah. Rasulullah berkata, ya Mekah, innaki la ahabbul bilad ilayya, laula qaumaki akhrajuni lama kharajtu. Mekah, engkau ini adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena masyarakat yang ada pada di dalam negerimu itu mengusirku, maka aku nggak akan keluar daripada kota tersebut. Keluar Nabi Muhammad, hadirin. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu harusnya nggak terlalu jauh, nggak sampai 2 minggu. Tapi Nabi Muhammad harus berelakan, berjuang, berjalan daripada jalan-jalan yang biasa gak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai Nabi harus bersembunyi ke Gua Thur. Ke Gua Thur Nabi Muhammad. Saya alhamdulillah 2 kali pernah naik ke Gua Thur. Alhamdulillah naik 2 kali ke Gua Thur. Itu saya waktu naik ke Gua Thur, saya pilih jam 2 malam supaya gak kena matahari, karena panas kota Makkah itu. Perjalanan naik ke atas 2,5 jam. Perjalanan turun 1,5 jam. Totalnya 4 jam naik Gua Thur. Gua Thur sekarang itu udah ada jalan setapaknya, enak kalau kita naik. Berbeda dengan jalannya Nabi Muhammad dulu. Saya, Bu, waktu naik pertama kali, jalan lah, semangat sama kawan-kawan. Kebetulan waktu itu saya ingat, yang berangkat sama saya kawan-kawan dari Aceh semua. Naik kami rame-rame naik. Sampai setengah, ampun saya, udah gak kuat lagi, udah bengek. Padahal dulu badan saya gak kayak gini. Badanku dulu tak begini. Oh, dulu saya ini atletis. Ya, dulu. Sekarang jangan ditengok lagi. Badan masih ringan. Sampai di tengah, ampun saya nggak kuat lagi mau naik. Udah istirahat, mau coba udah nggak kuat lagi. Akhirnya mau turun. Baru beberapa langkah saya mau turun, Bu. Tiba-tiba saya lihat
ada satu orang wanita naik pakai tongkat. Saya tengok wajahnya itu usianya 60 tahun, 70 tahun. Badannya besar. Kalau lihat pakaiannya itu dari Turki. Naik nenek-nenek ini pakai tongkat sampai ke atas. Saya mau turun. Oh, Hana-chan. Malu. Nenek-nenek atas saya pula naik turun ke bawah. Akhirnya enggak, naik lagi terus. Subhanallah. 2,5 jam perjalanan di atas. Rupanya di Gua Thur di atas ada orang Pakistan jualan. Kalau jualan masih mending, di atas ada kulkas, ada freezer. Kayak mana otak saya pikir, kayak mana cara dia ngangkat freezer di atas? Saya tanya, kamu tinggal di atas? Enggak, tiap hari naik turun. Luar biasa. Padahal saya sama kawan-kawan waktu itu bilang, ini kayaknya pertama dan terakhir. Alhamdulillah sampai ke Gua Thur, melihat bagaimana gua yang kecil. Di situ Nabi kita Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar berduaan, berada di dalam, bersembunyi daripada kejaran orang-orang kafir. Ketika itu Ibu, Sayyidina Abu Bakar masuk. Sebelum Nabi Muhammad masuk, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, biar aku masuk dulu. Aku mau memeriksa apakah ada binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang membahayakan yang ada di dalam ini. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditengok banyak lubang-lubang binatang, lubang-lubang ular ketika itu. Akhirnya diambillah, dikoyaknya baju Sayyidina Abu Bakar satu persatu, ditambal itu lubang-lubang. Sampai tersisa satu lubang, bajunya Sayyidina Abu Bakar udah nggak ada lagi, semuanya udah habis, tinggal untuk menutup aurat saja. Akhirnya satu lubang ini dipikir Mas Sayyidina Abu Bakar, gak apa-apa Nabi Muhammad masuk, nanti saya tutup pakai kaki saya. Masuk Rasulullah, dipersilahkan sama Sayyidina Abu Bakar. Capek Nabi, capek. Nabi itu capek, dikejar-kejar berhari-hari. Begitu sampai istirahat Nabi Muhammad, tidur di atas pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lubang itu ditutup sama Sayyidina Abu Bakar pakai jempol kakinya Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, ketika tidur di atas pangkuan pahanya Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba ada ular keluar daripada lubang yang ditutup dengan kaki Sayyidina Abu Bakar, mematok pertama kali. Ini bukan ular-ular sawah, bukan cuma ular-ular biasa, ini ular gurun pasir. Sekali matok, mati orang. Dipatok. Masih bertahan Sayyidina Abu Bakar. Dipatok kedua kali, gak kuat Sayyidina Abu Bakar, tapi masih bertahan. Namun tidak sengaja air mata keluar daripada pipi beliau. Tak sengaja air mata tersebut jatuh kepada pipi Nabi Muhammad SAW. Melihat pipi Nabi Muhammad terkena air, terbangun Rasulullah. Melihat Sayyidina Abu Bakar sudah menangis, gak mau membangunkan Nabi Muhammad, tapi gak sengaja air mata udah sakit kali sampai keluar. Ditanya sama Rasulullah, kenapa Abu Bakar? Gak apa-apa ya Rasulullah, kakiku sedang kayaknya dipatok sama ular. Itu saya punya guru Al-Habib Umar bin Hafid, ketika cerita ini beliau bilang, sebenarnya yang salah bukan ularnya, yang salah Sayyidina Abu Bakar. Yang salah bukan ular, yang salah Abu Bakar. Kenapa? Ini kesempatan emas. Nabi Muhammad ngasar ke Gua Thur. Binatang-binatang yang ada di Gua Thur, kapan lagi bisa berjumpa dengan Rasulullah? Jadi dia patok itu kakinya Sayyidina Abu Bakar, bukan untuk menyerang Abu Bakar, bukan menyerang Nabi Muhammad. Ular itu cuma ingin menampakkan wajahnya, mau lihat mana wajah Rasulullah. Ingin ular itu melihat keindahan wajah Nabi Muhammad. Kapan lagi Rasulullah mau ke Gua Thur? Tapi karena dihalang sama kaki Sayyidina Abu Bakar, sekali dipatok nggak mau, kedua kali biar lepas. Akhirnya karena memang disunnahkan kita, dan lihat ya, ular itu udah lihat wajah Nabi, dia nggak bunuh Nabi, dia nggak serang, seakan-akan cuma diam saja terpana melihat Nabi Muhammad. Tapi karena memang sunnah kita kalau jumpa sama ular itu sunnahnya dibunuh, ditangkap sama Nabi, akhirnya ular itu dibunuh oleh Rasulullah SAW. Kaki Sayyidina Abu Bakar
yang udah dipatok, diambillah ludahnya Nabi Muhammad, diletakkan di kakinya Rasul Sayyidina Abu Bakar, langsung hilang semua sakitnya Sayyidina Abu Bakar. Berat perjuangan mereka hadirin, sampai Rasulullah akhirnya pergi ke kota Madinah. Bangga, senang orang-orang Madinah menyambut Nabi, pakai rebana-rebana, menyambut dengan Tala'al badru alaina, disambut semua kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita menganggap seakan-akan hijrahnya Nabi itu kayak Nabi pindah rumah. Jangan seakan-akan kita menganggap hijrahnya Nabi itu kayak Nabi cuma pindah dinas dari kota ini ke kota itu, atau cuma pindah rumah sewa. Bukan. Hijrah Nabi perjuangan, nyawa dikorbankan, harta dikorbankan, segala-galanya dikorbankan oleh Rasulullah. Para sahabat juga demikian. Apa tujuannya Nabi SAW hadirin? Sampai Nabi harus berkorban demikian. Tujuannya supaya kita ini, orang-orang di zaman ini khususnya, kalau sholat itu nggak ada lagi dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Supaya kita nih umat-umat Nabi Muhammad, kalau ibadah nggak sampai harus diganggu oleh orang-orang kafir. Supaya kita tenang beribadah. Alhamdulillah. Siapa yang berani melarang kita untuk sholat? Ada yang berani melarang kita sholat di masjid sekarang? Nggak ada. Kita mau puasa, kita mau taraweh, kita mau tadarus, nggak ada yang berani melarang. Ini semua karena perjuangannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Ayo, cobalah kita berandai-andai. Anggaplah kalau Nabi Muhammad sekarang hidup bersama kita. Anggaplah Rasulullah ini sekarang ada di tengah-tengah kita. Saya yakin hadirin, Bu, kalau Nabi Muhammad ada di hari ini, pada hidup dengan kita, bersampingan dengan kita, melihat kita senang Rasulullah, melihat apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tersenyum Nabi Muhammad, pasti. Melihat bagaimana semangatnya ibu-ibu melantunkan sholawat, semangatnya anak-anak melantunkan sholawat, semangatnya bapak-bapak juga melantunkan sholawat, senang Nabi Muhammad. Tapi coba kita renungkan, kalau hari ini Nabi Muhammad melihat saudara-saudara kita yang di luar, melihat bagaimana umat Nabi Muhammad bermaksiat, melihat bagaimana umat Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik, hari-hari ini kita melihat narkoba merajalela di mana-mana, perzinahan merajalela di mana-mana, perjudian merajalela di mana-mana. Terlebih sekarang nih yang lagi viral. Yang lagi viral nih sekarang. Barusan saya baca berita, rupanya ternyata udah mulai ada umat Nabi Muhammad di Aceh, di Biren, lenggak-lenggok di tengah jalan fashion show. SCBD Samalanga, C-nya apa jadi calon, Jalo, calo, B-nya Biren, D-nya Darul Aman. Lenggak-lenggok fashion show di tengah jalan. Ini sekarang masih pakai baju muslim. Tunggu bentar lagi, kalau nggak kejadian sebagaimana yang ada di Jakarta sana. Perempuan pakai baju laki-laki, laki-laki bergaya perempuan. Lenggak-lenggok di tengah jalan, tak ada lagi malu. Yang kalau kita tanya agama mereka, pasti mereka mengatakan kebanyakan mereka adalah agamanya Islam. Coba kita bayangkan. Kalau Rasulullah hadir malam hari ini, Rasulullah tersenyum. Tapi coba tengok kalau Rasulullah keluar, melihat bagaimana keadaan umat muslimin di luar. Melihat bagaimana umat muslimin sekarang, Masya Allah, judi dihalal-halalkan dengan alasan game, dengan dalih sedekah.
Judi dihalalkan. Beberapa kali saya katakan di mana-mana, ibu, saya seumur hidup gak pernah saya melihat ada orang pakai sabu di masjid, gak pernah. Mungkin nyabu di luar, habis itu masuk ke masjid, ada mungkin. Tapi saya belum pernah masuk masjid dia pakai sabu, saya belum pernah lihat. Ataulah mungkin berganja di masjid, saya belum pernah lihat. Tapi saya sekarang hari-hari ini melihat, ada apa itu? Ular. Oke, kirain ular. Mana tahu mau lihat ada siapa aja di situ. Cuma penasaran aja itu, jangan takut. Tapi hari-hari ini coba kita lihat. Maaf ya, maaf. Berapa kali saya jumpai di masjid-masjid orang Islam megang handphone sambil mereng, tekan-tekan skater, berjudi di dalam masjid. Itu judi. Oke lah kalau belum kita keluarkan uang itu masih dianggap permainan. Tapi kalau udah kita keluarkan uang sekali saja itu udah judi. Hadirin, kok di zaman kita merasakan itu semua? Zaman dulu, gak usahlah kita jauh-jauh, mungkin zaman bapak kita, zaman kakek-kakek kita. Jangankan berzina, mungkin pacaran pegangan tangan aja udah malu satu kampung. Kalau mau berjudi, sembunyi-sembunyi. Jarang kita dengar zaman dulu tuh ada bencong terang-terangan tuh, gak ada. Tapi Masya Allah bencong jadi artis, homo diviralkan, lesbian terkenal, judi dianggap biasa, orang jualan narkoba kayak jualan kacang. Ini zaman kita, ibu. Saya mohon, saya berharap jangan sampai kita malam hari ini khusyuk bersalawat sama Nabi. Na'udzubillah, jangan sampai pula ada pula anak-anak di antara kita pula yang di luar serang narkoba. Jangan pula sampai ada anak-anak kita pula yang ikut-ikut tren-tren viral, fashion show. Yang na'udzubillah min dzalik. Menghalalkan LGBT, pakaian-pakaian yang tidak lagi pantas untuk dipakai seorang muslimah. Ayolah kita introspeksi diri. Coba bayangkan Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad berjuang mati-matian supaya hidup kita tenang. Ini yang kita balas kepada Rasulullah. Inilah jasa Nabi Muhammad, cara kita menghargai jasa Rasulullah. Gak kebayang, hadirin. Jangankan Rasulullah, mungkin kakek kita melihat generasi sekarang aja udah nangis. Tinggal Nabi Muhammad coba kalau yang melihat. Bayangkan coba Rasulullah lagi berjalan, berhenti di tengah jalan, naik mobil Nabi Muhammad, di stop mobilnya karena itu ada orang lenggok-lenggok. Ditanya, siapa ente umat Nabi Muhammad? Apa perasaan Rasulullah itu? Oleh sebab itu, ayo, ini hijrah. Walaupun kita nggak harus keluar kota, tapi hakikatnya kita semua harus hijrah. Kita semua harus membenahi diri kita. Sampai kapan kita maksiat? Bapak ibu yang alhamdulillah udah rajin ke majlis taklim, rajin pengajian, rajin ke masjid, belum cukup. Anak kita perhatikan. Anak jangan pernah disia-siakan. Bapak-bapak khususnya, kepala rumah tangga, ada anak keluar tanya, kamu pergi kemana? Sama siapa? Pulangnya jam berapa? Apa yang kamu lakukan di luar? Janganlah jadi orang tua yang gak pernah mau tahu peduli anaknya kemana. Gak usah lagi bu, zaman sekarang mau pakai bilang bahasa, gak apa-apa anak saya itu saya percaya. Gak percaya kita. Zaman sekarang Masya Allah, laki-laki datang jemput anak gadisnya, berani minta izin sama bapaknya untuk bawa anaknya pacaran.
pakai bilang lagi, saya titip ya anak saya sama kamu. Titip diapain? Mau dijamah badannya. Gak usah pakai dalih-dalih saya percaya, saya percaya. Nabi Muhammad bilang gak percaya. Apa kata Rasulullah? Kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah setan. Jadi nggak usahlah sok-sokan ini laki-lakinya soleh, dia suka hadir majlis taklim. Bu, yang namanya buaya ya buaya, Bu. Mau pakai kopiah juga buaya. Ibu bayangin tuh muka buaya pakai kopiah, berubah dia jadi orang soleh, tetap buaya namanya. Oleh sebab itu, tolong, ayo jaga generasi kita. Jangan sampai generasi kita ini pula yang menjadi sebab seakan-akan kiamat itu kita undang untuk lebih cepat datangnya. Janganlah sampai, ayo jaga anak-anak kita semua. Gak usah kita jaga orang lain, anak-anak kita dulu kita jaga. Maka mudah-mudahan insya Allah kalau kita udah menjaga keluarga kita, orang-orang juga menjaga keluarga-keluarganya, ini insya Allah desa kampung ini insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak akan ada musibah, gak akan ada bala. Tapi coba kita biarkan sabu-sabu merajalela, kita biarkan perjudian merajalela, kita biarkan semua maksiat merajalela. Anda mau nunggu tsunami jilid 2? Atau mau nunggu gempa lagi? Biar kita sadar lagi? Ini kita udah aman dari corona, mau datang lagi yang lebih parah daripada corona? Musibah itu datang untuk umum, gak pilih orang soleh, gak soleh. Yang namanya kena musibah, semuanya kena musibah. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama menjaga keluarga kita khususnya. Ini momentum hijrah. Jadikan insya Allah tahun-tahun ini, tahun-tahun yang ke depan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah. Paling tidak jaga keluarga kita, jaga anak kita. Insya Allah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa merahmati kita. Insya Allah Allah senantiasa memberkahi kita. Insya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengangkat tangan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki keadaan kita, diperbaiki keadaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih baik hari-hari yang kemudian dibandingkan hari-hari yang telah lalu, insya Allah. Dosa-dosa kita pada tahun lalu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah kita memohon kepada Allah, khususnya dengan berkah sholawat kita pada malam hari ini kepada Nabi Muhammad, dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Kita tawassul kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati kita yang kotor mudah-mudahan insya Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang di dalam hatinya masih memiliki sifat dendam, masih memiliki iri hati, masih memiliki sifat dengki, masih suka fitnah orang, masih suka gosipin orang, hatinya kotor, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak manfaat harta kita, gak manfaat anak-anak kita ketika kita menghadap kepada Allah. Yang bermanfaat adalah orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua, Allah bersihkan hati kita semua, Allah sucikan hati kita semua, Allah tambahkan iman di dalam hati kita, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Allah, Allah tambahkan, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hati yang mencintai Nabi Muhammad insyaallah di akhirat akan dibangkitkan kepada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang jauh rezekinya Allah mudahkan rezekinya, yang masih haram rezekinya dihalalkan oleh Allah, yang masih syubhat rezekinya diberkahi oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan semua hajat-hajatnya insyaallah. Baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Hajat dunia kita mohhon kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat akhirat kita mudah-mudahan dibarengi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari seterusnya Allah senantiasa mengokohkan iman di dalam hati kita, menguatkan iman yang ada di dalam hati kita, tidak dikeluarkan oleh Allah, tidak dicabut iman tersebut di dalam hati kita, sehingga kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhir hayat kita mudah untuk kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita dihidupkan oleh Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita dimatikan oleh Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan mudah-mudahan insyaallah kita dibangkitkan bersama orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini, harapan kita terbesar suatu saat nanti di malam, suatu saat nanti kita berkumpul lagi bersama Nabi Muhammad. Di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah semua kabul hajatnya. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syakiyya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi umat-umat yang disenangi oleh Rasulullah. Jadikanlah kami sebagai umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah yang masih hidup, panjangkan usia mereka ya Allah. Ya Allah, orang-orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama mereka nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka hari-hari ini, pada saat ini ya Allah, di alammu, sebagaimana dulu mereka menjaga kami ya Allah di atas muka bumi ini ya Allah. Anak-anak kami yang kau lindungi ya Allah daripada segala maksiat. Anak-anak kami yang kau jauhkan ya Allah daripada segala hal-hal yang mendatangkan murka daripadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah para ulama kami ya Allah. Jagalah para habaib kami ya Allah. Jagalah abu-abu kami ya Allah. Jagalah tengku-tengku kami ya Allah. Ya Allah, jagalah para umara kami ya Allah. Berikan kekuatan untuk mereka ya Allah dengan mengemban amanah-amanah yang ada pada diri mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
saya mohon maaf atas segala kelancangan kata, wabil khusus kepada seluruh para alim ulama atas kelancangan tidak pantasnya saya untuk berada di atas antum-antum semua, dan juga mau saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan insyaallah semua hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya